Katanya Mas Dodi pernah kena syaraf kejepit. Bener teh, di Bener ya? L4, L5. Dulu tuh gejalanya kayak pinggang di cutter. Ih, serem. Sama cutter kan diiris-iris. Aduh, sakitnya Sakit. luar biasa teh. Sembuhnya dengan cuma merubah pola makan? Yes, dengan merubah pola makan, tadinya tidak diniatin, tapi akhirnya sembuh dengan sendirinya. Yakin ya kalau saraf kejepit itu sebetulnya bisa sembuh? Yakin, hakul yakin. Terus sekarang suka timbul nggak gejala-gejalanya? Enggak. Strong. Wow, alhamdulillah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Siska Tecika. Narasumber kita hari ini adalah seseorang yang membaik kondisi saraf kejepitnya dengan merubah pola makan. Yuk kita sama-sama sapa Mas Dodi. Halo Mas Dodi. Tecika. Salam kenal lagi semuanya. Iya. Mas Dodi, makasih nih udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast teman Sumaila hari ini ya. Mas Dodi sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya bekerja juga, kemudian juga Masih kerja ya? Masih kerja, kemudian juga berusaha. Kemudian juga mengisi waktu-waktu kosong untuk memotivasi orang gitu-gitu teh. Oh, motivator Gitu. juga ya? Iya teh. Oh, ini kebetulan Mas Dodi juga bawa produk-produk real food-nya. Mungkin kita bisa tampilkan ke teman-teman juga, perlihatkan. Ini ada produknya namanya Laukita. Iya. Laukita, ini kalau misalnya teman-teman mau pesan, ini bisa pesan kemana nih? Di Modern Trade sih udah banyak teh. Oke. Ion, Lotte, Farmer, Oh, di Food sana di Hall. supermarket udah ada? Sudah masuk. Di Indomaret juga sudah 15 titik. Jadi semua MT rata-rata di Jakarta hampir dipenuhi. Bahkan di Jogja, di Bandung, Borma, Papaya juga udah ada semua teh. Kalau toko online? Toko online ada. Ada juga? Kita lagi ngembangin aplikasi juga. Nanti aplikasinya seperti e-commerce, social commerce. E-commerce ya. Jadi kayak Tokopedia, Bukalapak, tapi produk kita sendiri gitu teh. Oke, Laukita ya, ini ada berbagai Iya. macam produk, semua dari real food, ada yang dari ikan cakalang, kemudian juga daging balado, ada lagi, ayam betutu, kemudian ada lagi rendang paru. Banyak nih pilihan buat teman-temannya. Ini udah siap saji, udah tinggal Masukin microwave 3 menit selesai. Masukin microwave tinggal 3 menit selesai, langsung bisa santap. Waduh, semoga Versi lengkapnya ada teh. Akhir ada? Maret. Akhir Maret nanti baru launching. Iya, yang rendah karbohidrat Iya. juga nanti ada. Nanti akhir Maret launching. Jadi Iya. teman-teman bisa cari produk Lauk kita nanti ya. Mudah-mudahan sukses nih usahanya Mas Dodi nih. Amin. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi ya pengen denger Mas Dodi sharing pengalamannya memperbaiki kondisi saraf kejepitnya dengan cara merubah pola makan. Coba Mas Dodi bisa tolong ceritain dulu nggak? Awalnya dulu bisa kena tuh gimana? Terus gejalanya? Awalnya itu mungkin ya karena memang nggak pilih-pilih makanan, semua makanan yang enak dihajar teh, yang manis-manis dimakan ya. Akhirnya tiba-tiba tubuh menggemuk, mungkin kaki dan bagian bawah dari tubuh tidak kuat menopang, mungkin ada pergeseran dislokasi, mungkin ya dari situ teh. Apa sih yang dirasakin waktu itu lagi sholat isya kalau nggak salah, lagi sholat isya pas lagi ruku, tahu-tahu nggak bisa berdiri normal. Itu kapan tuh? Itu 2010 kalau nggak 2010? salah. Iya. 2010 udah merasakan apa tuh yang tadi nggak normal waktu Iya. ruku sholat? Iya, namanya Oke. sih kalau bahasa kita saraf kejepit, tapi kalau Saraf bahasa kejepit. kedokteran HNP. HNP? Apa Ya. itu? Nanti googling aja. Googling Gampang aja. aja kan ya. Pokoknya saraf kejepit itu HNP ya Iya. biasanya ya. Kebetulan saya kena di L4 dan L5. Memang kebanyakan orang yang berat badan berlebih akan kena di L4 dan L5. L4 dan L5. L itu singkatan dari lumbar ya. Betul, lumbar. Lumbar. Jadi lumbar 4 dan lumbar 5. Lumbar 5. Lumbar itu disk ya. Jadi karena memang Bantalan. Iya, bantalannya Tulang. tertumbuk, akhirnya keluar, bantalannya keluar dan menekan saraf.
Makanya orang Indonesia bilangnya saraf kejepit. Bantalan yang keluar itu akibat tekanan, itu menekan saraf. Dan akhirnya mengganggu semua fungsi dari fungsi fisik dari tubuh gitu. Oh, jadi saraf kejepit itu maksudnya bantalan dari tulang-tulang yang ada di belakang kita itu keluar menekan saraf. Makanya disebut saraf kejepit. Oh, terus apa tadi gejalanya waktu ruku sakit? Begitu sakit kayak diiris-iris sama cutter, luar biasa sakitnya. Di bagian mana? Di bagian pinggang teh. Oh, bagian pinggang. Kebanyakan orang kena juga di waktu, mohon maaf, buang air besar. Jadi nggak bisa berdiri tuh setelah buang air besar. Tapi Masa? saya kenanya kebetulan pas lagi sholat Isya. Terus langsung apa namanya tuh? Diselesaikan sholatnya, akhir itu setelah itu terkapar. Nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Masa? Ya. Lumpuh, sampai bilang istri, jangan tidur di sini. Tidur di kasur, nggak bisa gerak. Saya bilang gitu kan. Tolong dong HP. Ngapain? Panggil ambulan. Akhirnya saya telepon lah ke rumah sakit. Telepon ke rumah sakit, ambulan datang. Karena memang tempatnya posisi sholat lika-liku, tandunya nggak bisa masuk. Karena kan tandunya kan panjang, nggak bisa belok-belok. Jadi sama petugas rumah sakit saya disuruh merangkak ke ruang tamu teh. Bayangin. Aduh, sakitnya luar biasa. Mengerikan. Mau nggak mau merangkak ke sana dengan kondisi yang sudah keringetan, nahan sakit, dan di tensi juga pasti tinggi kan teh, 190-an. Wow. Karena nahan sakitnya itu kan. Dan itu kejadian jam 2 malam. Jam 2 loh? Jam 2. Ambulans masuk ke kompleks, orang kompleks juga pada keluar, ada apa? Dipikirnya, waduh, gitu. Toto saya ditandu keluar dari rumah gitu kan. Dan akhirnya dirawat deh teh. Dirawat karena itu sakitnya itu? Karena memang nggak bisa bergerak sama sekali. Oke, selama di rumah sakit itu dokter observe apa aja tuh di observasi? Di ronsen, ya, di MRI, kemudian di fisioterapi. Ya, bahkan di hari kedua saya sudah merasakan hilang fungsi untuk menahan BAB dan BAK. Aduh. Jadi waktu saat mau di fisioterapi pakai kursi roda, tiba-tiba maaf ya, BAB-nya keluar tanpa saya bisa menahan sama sekali. Ya, tidak terkontrol sama sekali. Jadi itu memang L4 dan L5 tadi ya. Jadi lumbar 4 dan lumbar 5 itu kebetulan ada di bawah ya. Iya. Itu kalau di bawah berarti juga mengganggu motorik dari organ-organ yang ada di bawah, termasuk makanya kena pencernaan ya. Betul teh. Oh, jadi terus nggak bisa buang air besar. Kemudian dokter melakukan fisioterapi, terus apa lagi pengobatan selama di dokter? Kemudian katanya kalau mau ekspres, ya harus dioperasi. Kalau mau ekspres, operasi gimana? Tulang belakang yang dibelek, nanti antara lumbar L4 dan L5 itu dikasih penyangga besi, kemudian setelah dikasih penyangga besi, maka nanti ditutup lagi. Nah, pilihannya ya mengerikan sih teh, iya atau enggak gitu kan ya. Harganya juga cukup mengerikan. Waktu itu seharga mobil X-Trail, ya Allah. 300 juta gitu kan ya. Aduh, Masya Allah. Namanya kalau nggak salah Dokter Andika juga deh. Dokter Andika juga ya? Andika juga. Di mana sih itu? Di Rumah Sakit Bintaro, dokter Bintaro. Kepresidenan kebetulan. Khusus memang dia expert di tulang belakang, spesialis tulang belakang. Oh iya. Tapi antara memutuskan operasi enggak gitu ya teh. Sambil fisioterapi tetap jalan di rumah sakit itu, dan kebetulan ketemu sama orang yang pasca operasi tulang belakang juga. Aduh, udah kayak robot ya, udah kayak Robocop. Waduh, jalan segala macam, dia nahan sakit. Saya pikir kok dioperasi malah juga nahan sakit gitu kan ya. Akhirnya nggak berani memutuskan untuk operasi, dan saya memutuskan untuk keluar. Hanya dikasih, saya bilang tolong deh dikasih obat painkiller dulu supaya saya bisa aktivitas. Ya, penahan sakit. Nah, apa yang saya lakukan setelah itu teh? Ya, kejar-kejaran waktu. Painkillernya nanti misalnya habis obatnya, ya saya harus menemukan satu cara gitu kan ya. Tunggu, waktu keluar dari rumah sakit dalam kondisi bisa berjalan lagi atau? Sudah, karena di painkiller kan. Oh, pakai painkiller ya, justru keluar rumah sakit bisa jalan lagi? Bisa, cuma kata orang, painkiller itu justru tidak memberikan awareness terhadap diri kita. Toh sebenarnya itu sarafnya kesempit, sakit. Artinya apa? Kalau misalnya kamu nggak hati-hati, merasa sehat-sehat aja, justru sarafnya keteng terus bisa putus, malah bisa lumpuh total. Aduh, serem banget. Nah, sejak itu saya jaga tuh aktivitas yang tinggi, olahraga juga dikurangi, nggak yang high impact, lari dan segala macam nggak dilakukan lagi, gitu teh. Gitu.
Studi pilihannya apa tuh setelah keluar dari rumah sakit? Sempat menjalankan apa lagi? Saya sempat jalanin, saya kejar tuh chiropractic yang ada di Indonesia. Luruskan tulang belakang, ternyata ya cukup efektif dalam waktu singkat. Cuma dalam waktu singkat maksudnya gimana? Kan ya, bagus. cuma 2-3 kali pegangan, sakit sudah nggak dirasakan. Tapi mungkin di lumbar saya juga udah terkikis, jadi dia balik lagi menekan. Jadi kambuhan gitu teh. Kambuhan terus gitu kan. Aduh ada apa ya gitu kan? Kok kambuh terus gitu kan ya? Nah akhirnya cara kedua, yang memang tadinya saya tidak berniat untuk menyembuhkan HNP-nya, saya rubah pola makan. Tadinya untuk kebugaran tubuh yang lain. Tahu-taunya dikasih bonus gitu sama Allah. Apa itu? Jadi sembuh. Masa? Alhamdulillah. Terbukti dari apa? Dulu saya 2010 berkali-kali ngajukan asuransi semuanya di exclusion. Semua penyakit HNP itu tidak di cover. Terus? Oleh asuransi, karena disuruh medical check up kan. Disuruh medical check up. Ketahuan masih ada kejepit gitu kan ya. Enggak di cover sama asuransi? Enggak, jadi ya udah saya nggak mau. Terus setelah saya berubah pola makan, saya buka lagi asuransi syariah tentunya, dan akhirnya disuruh juga ronsen dan dilihat hasilnya bagus deh. Asuransi tersebut akhirnya apa? Nggak ada exclusion. Jadi saya nggak ada penyakit sebelumnya gitu, dianggap tidak ada penyakit sebelumnya. Berubah pola makan seperti apa tuh? Emang sebelumnya Mas Dodi makan apa aja gitu? Iya, kita tuh makan segala gitu kan. Makan segala. Yang manis ya, yang lemak, yang kulit lah, segala macam kita makan. Karbo, tepung, pokoknya semua dimakan deh, yang enak-enak ya. Betul deh, dimakan. Terus rubah pola makannya yang kayak gimana? Low carb sih. Yang rendah karbohidrat. Rendah karbohidrat. Awalnya dimulai itu 2014 kalau 2014. 2014. Lama loh dari 2010 kena itu ke 2014 ya. Iya. Dan itu nggak tahu tuh, cuma pengen nggak mau makan nasi gitu kan ya. Nggak mau makan nasi dan segala macam. Ya qadarullah ditemuin juga tuh teh sama komunitas, ketemu komunitas di tahun 2015. 2015 ya. Di Facebook kalau nggak salah. Di Facebook. Ketofastosis namanya. Iya. Dulu saya punya pikiran gini teh. Kok para nabi tuh sehat-sehat ya gitu ya. Kenapa manusia zaman sekarang tuh nggak sehat? Mereka tuh makannya apa ya? Mereka ngapain aja selama itu? Allah tuh nggak adil kalau memang ternyata membedakan ya antara manusia dulu sama manusia sekarang. Kok gitu ya? Nah gitu. Terus? Jadi 2014 itu mikir nih pasti something wrong nih. Ada yang salah dengan manusia sekarang. Itu. Mulailah nggak makan nasi di situ. Terus muncul, ketemu komunitas, makinlah bersemangat karena tidak merasa sendiri, ya bersama-sama berjamaah gitu kan ya. Akhirnya ada ilmunya juga ternyata gitu. Boleh nih gitu kan ya. Ilmunya dipelajari, ternyata masuk akal juga gitu kan ya. Justru merubah paradigma selama ini yang terjadi gitu kan ya. Iya. Diterusin nanti sampai sekarang. Grup tersebut ya. Di antara itu ya alhamdulillah semua penyakit disembuhkan sama Allah gitu. Semua penyakit yang apa? Yang tadi itu yang saraf kejepit ya? Ya, saraf kejepit lah. Kebetulan juga ada turunan diabetes kan. Ibu bapak juga kan diabetes dua-duanya. Emang Mas Dodi diabetes? Enggak, cuma takut. Takut. Ini mencegah ya? Iya, dan sudah di angka 150, 160 gitu udah kan ya. pra-diabetes. Ya, udah deg-degan, nggak minum obat juga. Sekarang sih udah selalu di bawah 80. Alhamdulillah. Udah agak keren. Udah ada. Udah enak ya? Enak lah badan gitu. Boleh tahu nggak itu Mas Dodi pola makannya untuk yang saraf kejepit ini yang dijalani Mas Dodi apa tuh? Apa yang harus dimakan, apa yang harus dipantang gitu? Yang disarankan makan apa gitu, boleh kan? Iya. Yang disarankan sih memang real food. Jadi semua makanan hewani kita makan. Tentu yang dilarang agama saya nggak makan yang halal ya. Yang halal ya. Dan yang dipantang seperti gula pasir, karbohidrat, contohnya tepung terigu ya. Iya, karbohidrat seperti nasi. Mas Dodi nggak makan nasi lagi? Udah enggak. Emang nggak lemes? Enggak tuh. Nggak lemes gitu. Oke, terus tadi makan semua ya, semua hewani, lauk pauk dimakan, kemudian juga nasi udah nggak dimakan. Selain itu ada lagi nggak buah-buahan mungkin dimakan juga ya? Boleh dong ya? Iya lah. Buah-buah yang memang ya nggak terlalu banyak karena kan berlebihan juga kan nggak baik gitu. Iya. Jadi kalau memang untuk nyuci mulut boleh lah. Gitu. Nyuci mulut dengan buah boleh ya? Boleh.
Mas Dudi masih Gitu, Teh. melakukan puasa nggak? Masih intermittent fasting masih dilakukan. Intermittent fasting. Iya. Kemudian 16/8. Terus kadang-kadang nanti 18/6, kadang-kadang juga 24 atau 23/1. ini puasanya beda dengan puasa sunnah atau puasa wajib kan ya? Iya. Nah, puasa agama biasanya saya lakukan kalau memang Senin Kamis. Senin gitu kan Kamis ya. rutin juga ya ada. Ya, nggak terlalu rutin sih Teh. Ketika memang mau gitu puasa, nggak itu gitu puasa kan. ya. Tapi di luar dari puasa agama, saya melakukan puasa intermittent fasting. Oh itu puasa intermittent fasting itu puasa yang berkala itu ya. Iya. Jadi menunda waktunya makan. Betul ya. Teh, betul. Nah begitu yang untuk makanannya, jenis makanannya itu Mas Dodi udah nggak makan nasi, udah juga nggak makan sumber karbohidrat yang lain kayak gula maupun tepung terigu, tapi juga mengkonsumsi kebanyakan real food ya, Iya. hewani, mungkin juga sayur-sayuran ya, dan Iya. buah-buahan tertentu. Terus setelah itu langsung instan membaik nggak itu kondisi saraf kejepitnya? Pelan-pelan sih oke gitu Teh. Pelan-pelan oke. Kok tambah lama tambah enak ya? Miring kiri, miring kanan ya, angkat kaki dan segala macam tuh nggak ada masalah. Nah, seiring dengan berkumpul dengan grup, berkumpul juga dengan para founder atau juga para senior, ya ada ilmu yang didapatkan, terus juga mengenal istilah-istilah autofagi gitu kan ya. Apakah ini autofagi terjadi di tulang belakangku gitu Teh? Autofagi itu apa? Itu meremajakan sel-sel baru. Oh, meremajakan sel-sel baru. Bisa juga jadi ya. Jadi itu Iya. yang saraf yang tadinya mungkin rusak atau kejepit diperbaiki ya gitu ya. Iya, atau memang membantu juga karena memang saya makannya real food, membantu juga pertumbuhan tulang gitu kan ya. Oh iya benar juga ya. Iya, jadi tulangnya yang mungkin tadinya tergerus miring, akhirnya menekan, sekarang udah mulai tumbuh kali ya pelan-pelan tanpa saya sadari. Tapi itu sebaiknya bukannya diperiksa ya, Mas Sudah. Dodi? Oh udah. Buktinya waktu apply asuransi syariah, saya kan disuruh MRI Teh. Oh iya, ya, jadi Ronsen. tadi, waktu Dan apply ternyata asuransi. tulangnya utuh. Oh, Nggak miring lagi gitu kan ya. Masya Allah. Lah ini kuasa siapa gitu ya. Tentu kuasa Atas Allah gitu izin kan ya. Allah. Terus ikhtiar kita, betul nggak Teh? Kalau kita nggak ada ikhtiar juga mungkin nggak diizinin juga sampai di atas gitu kali Teh. harus usaha ya buat Siap, sehat mah ya. betul. Oh jadi sekarang pokoknya kondisi HNP-nya HNP ya justru membaik, bisa berkegiatan seperti biasa. Mungkin juga olahraga juga udah Iya. kembali olahraga ya. Jadi dulu memang sukanya lari, sekarang hanya jogging atau walking. Kenapa memang? Ya takut juga Teh kan Takut. ngebayangin kayak diiris-iris cutter waktu tahun 2010 Trauma kan, ya? aduh trauma. Jadi saya menghindari yang high impact deh. Oh, Jadi, sebaiknya hindari yang high impact ya. Ya. Itu seperti misalnya jogging, jogging boleh nggak? Lari. nggak boleh. Jangan ya. Terus loncat-loncat tali. Nah, Jangan itu jangan, ya. karena kan kaki kena bumi kan. Kalau renang gimana boleh? Renang boleh banget. Justru itu pengobatan konvensional yang disarankan oleh dokter kalau nggak mau operasi. Berenang. Untuk yang saraf kejepit itu yang disarankan oleh dokter ya. Kalau Betul, renang. karena dengan berenang tulang belakang merenggang kan, jadi sarafnya jadi nggak kejepit. Ya. Itu singkatnya deh, simpelnya kayak gitu. Makanya disuruh orang-orang yang kena saraf terjepit atau HNP disarankan untuk berenang. Obat-obatan gimana? Mas Dudi sempat minum obat-obatan nggak? Painkiller aja sih Teh, Painkiller aja? karena memang nggak ada sih obat yang nyembuhin HNP. Nggak ada ya? Nggak ada, operasi doang. Operasi Sama doang, salah painkiller. satu penyelamatnya ya. Iya, Terus sekarang suka timbul nggak gejala-gejalanya? Enggak. strong. Wow, alhamdulillah, masya Allah. Strong. Ya. Jadi bener ya, yakin ya kalau saraf kejepit itu sebetulnya bisa sembuh. Yakin, hakul yakin. Ya, hanya dengan merubah pola makan. Yes. Yang penting mau Betul. dan niat. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak.